Saudara, perguruan silat Setia Hati Trate yang berpusat di Madiun akan menggelar turnamen silat adu bebas perebutan sabuk emas Setia Hati Trate. Dan perlu diketahui, perebutan sabuk emas ini adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh Persaudaraan Setia Hati Trate di lingkungan PBFC. Nah, saudara, untuk mengetahui hal ini lebih jauh, nanti kita akan temui Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, Bapak Haji Tarmaji Budi Harsono SE. Namun sebelumnya kita ikuti laporan Umar Triyudadi mengenai persiapannya. Olahraga silat yang konon merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia hingga saat ini memang berkembang pesat di berbagai daerah. Di setiap daerah, olahraga pencak silat yang merupakan bela diri dari peninggalan leluhur bangsa Indonesia berkembang dengan dipengaruhi oleh kultur dan adat istiadat serta perilaku dari masyarakat di setiap daerah. Di lingkungan Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia, olahraga pencak silat dipertandingkan pada nomor laga atau yang dikenal dengan perkalihan bebas serta nomor seni dengan mempertandingkan gerakan dasar silat baik untuk tunggal ataupun ganda dan bergu. Tampaknya Persaudaraan Setia Hati Trate melihat perkembangan olahraga silat mulai sejak dikenal oleh bangsa Indonesia hingga berkembang pada saat ini hanya statis saja. Untuk itu, Persaudaraan Setia Hati Trate yang lahir tahun 1948 di Madiun mempunyai hasrat untuk mempertandingkan nomor laga atau perkelahian bebas dengan mengarah pada profesional seperti yang telah dikembangkan pada olahraga tinju dan karate. Prakarsanya telah dirintis 4 bulan lalu di tempat kelahirannya di Madiun dengan mempertandingkan antar padepokan dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, prakarsa itu ditindaklanjuti dengan menjadwalkan kejuaraan silat antar pesilat SH Trate pada bulan Maret mendatang. Ya, dinamakan adu bebas profesional atau yang sudah mengarah ke bela diri praktis nantinya. Itu filosofinya nanti kita bagaimana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu kita mampu untuk menjatuhkan lawan dalam waktu yang singkat-singkatnya itu tadi. Sedangkan kalau yang di olahraga secara umum itu dalam waktu 3 menit yang sudah ditentukan kali 3 itu kita bagaimana mencari poin yang sebanyak-banyaknya, itu dasar filosofi pertamanya. Sehingga di dalam proses latihannya ada satu pembedaan yang arah ke profesional. Ini tentunya kita mulai didasari oleh satu materi pembinaan fisik yang prima, Yang kedua juga akan dibekali satu teknik-teknik yang mengarah ke suatu bela diri yang praktis, yang dimana bisa mengarah ke upaya menjatuhkan lawan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kejuaraan silat adu bebas yang dilaksanakan tanpa pelindung badan ataupun kepala dengan menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi pesilat yang menang ataupun kalah pada babak final memang membutuhkan teknik yang cepat dan tepat dalam menyerang lawan serta keberanian atau mental yang membaja. Sebab dari 4 babak yang disiapkan dalam bertanding adu bebas oleh Persaudaraan Setia Hati Trate ditanamkan kepada para pesilatnya untuk memenangkan pertandingan dengan secara menjatuhkan lawannya secepatnya. Teknik bertanding pada adu bebas inilah yang kini sedang diramu oleh setiap tim pelatih baik yang berada di tingkat pusat ataupun di tingkat cabang. Kita perlu latihan yang kontinu dan meningkatkan kelenturan tubuh, kelenturan, power, tenaga, kecepatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah feeling dan timing yang tepat untuk menuju pesilat yang handal, untuk menuju pesilat yang handal. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah yang mendasari. Latihan di SH Trate ini adalah 5 dasar SH. Itu ada persaudaraan, bela diri, olahraga, kesenian, dan kerohanian. Yang ada ini harus diyakini bahwa kalau kita berusaha, pasti akan tercapai cita-cita itu. Menjelang berlangsungnya perebutan sabuk emas bulan Maret mendatang, kini para pesilatnya dari berbagai cabang telah melakukan persiapan fisik hingga teknik bertanding. Seperti pada pelaksanaan adu bebas 4 bulan lalu di Madiun, pada adu bebas perebutan sabuk emas mendatang, penyelenggaraannya dibagi dalam 4 kelas yang memperhatikan berat badan.
Tampaknya prakarsa dari Persaudaraan Setia Hati Trate inilah yang pertama dilakukan di lingkungan pengurus besar IPSI, dan penyelenggaraan perebutan sabuk emas nanti akan dipergunakan sebagai uji coba untuk menyelenggarakan pertandingan adu bebas perebutan SH Trate terbuka yang dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun 2002 dengan mengundang pesilat dari perguruan lain. Ya, untuk menghadapi pertandingan adu bebas ini, saya sebagai siswa SH Trate, ya seperti kita ketahui dalam adu bebas ini nanti kita dipersenjatai, istilahnya dipersenjatai dengan body protector atau pelindung apapun. Jadi yang paling utama dipersiapkan dalam latihan saya yaitu melatih otot agar keras. Ya seperti kita ketahui kalau dalam pencak silat kan penuh dengan risiko ya. Ada pukul, tendang, kita kontak fisik, sehingga tubuh kita perlu kita perkuat dengan latihan-latihan yang khusus. Persaudaraan Setia Hati Trate memang dikenal sebagai organisasi olahraga pencak silat yang mampu berkembang di Indonesia. Hingga saat ini jumlah pesilatnya yang aktif mencapai sekitar 100.000 orang yang berlatih pada 194 cabangnya, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur. Hingga kini jumlah pesilatnya terus bertambah, mulai dari yang berusia belasan tahun hingga yang telah lanjut usia bergabung berlatih di berbagai cabang. Untuk awal tahun 2002 ini saja, tercatat sekitar 40.000 orang yang akan disiahkan sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Trate dari berbagai cabang di Indonesia. Bahkan di tingkat pusat di Madiun, kini sedang dievaluasi dengan hadirnya puluhan orang lanjut usia yang ikut berlatih di berbagai rantingnya yang ada di Madiun. Motivasinya adalah kalau bapak yang lanjut usia itu latihan di SH Trate, yang pertama itu adalah untuk kesehatan, yang kedua adalah dari ajarannya ini adalah yang banyak adalah dari olah rasa atau olah batin, karena ajaran di Persaudaraan Setia Hati Trate adalah merupakan mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan yang kedua, ini merupakan suatu persaudaraan yang kekal dan abadi. Jadi di SH Trate tidak memandang siapa kamu, siapa saya, adalah sama-sama. Bergabung sebagai pesilat di Persaudaraan Setia Hati Trate memang diberikan program latihan bela diri warisan leluhur dari bangsa Indonesia. Namun di samping itu juga diberikan ilmu untuk tidak menjelekkan orang lain dan membuat orang lain senang. Untuk itulah hingga saat ini SH Trate mampu menggelar 5 kali kejuaraan silat intern para pesilat SH Trate yang pelaksanaannya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Selain kejuaraan yang dilaksanakan oleh Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate di tingkat wilayah, juga ditradisikan untuk menggelar setiap 2 tahun sekali, dan dalam perkembangannya hingga saat ini yang paling aktif menggelar kejuaraan wilayah Jawa Timur. Untuk itu, para pesilat SH Trate Jawa Timur banyak memberikan kontribusi kepada IPSI Jawa Timur dalam berbagai event nasional. Saudara, sesuai dengan janji kami tadi, saat ini kami bersama Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, Bapak Haji Tarmaji Budi Harsono SE. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Tarmaji, adu bebas yang diprakarsai oleh Setia Hati Trate ini merupakan yang pertama kali di lingkungan pengurus besar IPSI. Lalu bagaimana dengan perguruan silat lainnya? Apakah ada yang mengikuti langkah daripada Setia Hati Trate ini? Saya rasa akan ada yang mengikuti langkah dari Persaudaraan Setia Hati Trate, dan respon mereka itu cukup baik juga. Kalau mereka melangkah memang membutuhkan ya persiapan yang ada, sarana prasarana, dukungan pendanaan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Persaudaraan Setia Hati Trate ini mempunyai sponsor di dalam. Jadi hakikatnya respon mereka cukup baik dan menunggu hasil dari SH Trate ini. Apa yang melatar belakangi Persaudaraan Setia Hati Trate ini menggelar adu bebas? Yang melatar belakangi karena kita punya pemikiran permainan pencak silat ini permainan keras. Sepanjang ini hanya bergerak di amatiran, kalau mereka menjadi juara itu hakikatnya hanya mendapat aplaus, dapatan piagam, piala, atau penghargaan yang berupa pengganti pencutnya kaki itu tidak seberapa. Maka kami ingin mengangkat pencak silat ini menjadi profesional dengan peraturan-peraturan yang ketat, yang bisa katakan melindungi dirinya, tapi
setelah jadi juara dia juga dapat imbalan yang cukup dari kaki yang gendus, ya tangan luka dan sebagainya, itu juga diganti. Jadi kami mengangkat siapa yang menang, siapa yang kalah akan kami ganti. Ibaratnya melangkah kepada pesilat bayaran. Ya, 4 bulan yang lalu Setia Hati Trate telah menggelar adu bebas antar padepokan. Apa yang dapat dievaluasi dari penyelenggaraan itu? Dari penyelenggaraan itu masih juga ada kekurangan. Kami amati masih bersifat amatir, itu banyak muncul. Satu contoh, kalau pesilat profesional itu kalau sudah naik panggung dia langsung mendekat lawan dan berusaha untuk menjatuhkan lawan. Tapi dalam pertandingan kemarin didekati lawan dia mundur, dekatnya mundur, dia mengenai taktik mendekat ring. Udah terring garis dia keluar, break, kembali lagi. Ini bukan sifat seorang profesional. Seorang profesional dia yakin pada dirinya, dia akan bergerak untuk cepat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk persiapan dalam rangka perebutan sabuk emas ini, apa ada sesuatu yang lain dari penyelenggaraan pertama? Ada, Mbak. Jadi perbedaannya sistem pertandingan. Kalau pertama itu masih banyak diwarnai amatir, tapi yang kedua nanti sudah kita arahkan masuk kepada profesional betul. Jadi mereka sudah siap segalanya. Bahasa ini berlaga harus betul siap. Ya mental, ya fisik, aturan. Jadi aturan yang ketat, kalau mereka dikejar mundur 3 kali peringatan, sudah itu kita didis. Berarti Anda tidak layak untuk masuk profesional. Lalu apa yang ingin dicapai dari perguruan atau persaudaraan Setia Hati Trate ini, Pak? Pencak silat di Indonesia itu mampu berbicara secara nasional maupun internasional. Itu harapan kita. Kemudian melalui pencak silat ini bangsa Indonesia akan punya satu kebanggaan tersendiri. Kalau Jepang dia bangga dengan judonya, dengan karatenya, ya teh. Kalau Korea dengan taekwondonya. Mengapa bangsa Indonesia tidak bangga dengan pencak silatnya? Tapi kalau pencak silat tidak dianggap profesional, sampai kapanpun ya seperti ini. Ibaratnya dipandang sebelah mata oleh semua pihak. Itu olahraga kuno, itu tradisional lah. Kita berusaha untuk mengangkat ke arah yang bukan hanya kuno, tapi justru pencak silat modern. Pak Termaji, semangat Setia Hati Trate menggelar adu bebas ini apakah disertai dengan rasa optimis dalam arti mampu memberikan kontribusi yang besar pada PBFC dalam membentuk tim silat nasional untuk kejuaraan internasional? Kami optimis karena sejak dulu kami selalu bersama-sama dengan PBFC, dan bertepatan saya sendiri ini duduk sebagai Dewan Pakar PBFC. Ya, pada event apa para pesilat Setia Hati Trate ini pernah menjuarai, baik untuk nomor seni ataupun nomor sambung? Pada tingkat lokal, regional, nasional, pada pon-pon kita selalu mewarnai dan juga pernah pegang peranan pula. Baik Pak Tarmaji, sayang sekali waktu kita terbatas, dan terima kasih telah bersama kami dalam Lintas Arena kali ini, dan sukses selalu Pak ya. Terima kasih Mbak Neneng, terima kasih betul. Saya doakan pihak TVRI khususnya guru ini makin maju, dan kita bisa bertemu masa datang yang jauh lebih baik dari sekarang. Baik, terima kasih. Dan saudara, demikian wawancara kami dengan Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, Bapak Haji Tarmaji Budi Harsono SE. Dan masih ada satu lagi liputan kami mengenai kejuaraan pacuan kuda Piala Pikatan di Blitar bersama Hasim Rosidi, yang sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Arena kali ini. Saya Neneng Siwahyadi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri, dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetaplah berolahraga.